Halo semua, ketemu lagi bersamaku di channel Kiorora. Sebelum kita menuju video yang dibahas, kalian jangan lupa meninggalkan like dan juga subscribe channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian menjadi salah satu orang melihat video terbaru lainnya. Oke, tema dari video ini adalah bisa dibilang keluhan, tapi juga bisa dibilang kalian bisa melihat gameplayku sebagai survivor. Kan biasanya di video-video sebelumnya atau mengisi apapun, ngasih informasi kalian itu, aku selalu memberikan gameplay menggunakan killer. Tapi sekarang akan kutunjukkan aku saat bermain sebagai survivor. Dan karakter favoritku sekarang yang aku bawa adalah si Lauri. Ya, si Lauri ini entah kenapa dari segi gameplaynya, entah kenapa ya, memang dari segi gameplaynya aku pakai di Lauri ini memang cocok. Mungkin sudah ada kayak semacam hubungan, kayak misterinya, kayak ada satu hubungan gitu yang membuat kenapa si Lauri ini menjadi salah satu karakter favoritku di Dead by Daylight Mobile. Dan video ini juga menjadi salah satu, apa ya, bisa dibilang contoh atau bisa dibilang gambaran kalian ketika aku bermain sebagai survivor. Karena memang di video-video sebelumnya yang selalu aku memberikan kalian informasi tentang konten, tentang perk, itu gameplaynya selalu killer. Dan sekarang akan kutunjukkan gameplayku sebagai survivor. Dan juga gameplay ini adalah detik-detik terakhir aku naik rank dari ketiga ke rank 2 merah. Tanpa berlama-lama, aku harap kalian cari tempat duduk yang nyaman, cuma kalau lagi lapar, and enjoy the show. Oke, kita bakal main di map Lepkinland. Dan di sini kalian juga bisa melihat aku bawa perk adrenalin, terus kemudian pohon totem, kemudian DH, dan satunya lagi aku lupa namanya, itu punyanya Jackpack. Itu nanti killnya nggak bakalan denger, lebih tepatnya killer itu nggak bakal dapat notifikasi merah-merah ya gitu. Biasanya kalau kita gerak-gerak kan pasti kelihatan tuh. Nah di situ nggak ada. Dan juga dia bakal meredam suara rasa sakit kita terhadap killer. Jadi ya kalian nikmati aja gameplay sebagai survivor yang dikejar si Deathslinger. Di sini juga aku mau bercerita sedikit tentang kenapa Dead by Daylight Mobile itu sepi. Terutama yang mobile ya, Dead by Daylight Mobile itu sepi. Kenapa sepi di Indonesia dan juga di ASEAN? Oke, alasan pertama kenapa Dead by Daylight Mobile itu sepi, yang pertama servernya itu minim. Oke. Yang kedua itu kita tentunya di Indonesia atau ASEAN ini tidak familiar dengan kata-kata Dead by Daylight. Oke. Game-game horror yang bertema multiplayer kayak gini mereka agak asing, kecuali kalau kalian bener-bener pemain game ya, gamers, bener-bener pencinta game, semua genre game itu saja nggak bakalan asing dengan Dead by Daylight. Oke. Yang melopori game horror multiplayer yang sistemnya sangat baru ini. Lalu kemudian yang ketiga itu ini pendapatku sendiri berat ya. Untuk versi mobile ini berat banget untuk handphone yang dimana untuk menjalankannya smooth aja. Ini aku main di Poco F3 Snapdragon 870 pun di grafis medium, kemudian ya frame rate-nya aku highkan ya biar dapat FPS maksimal. Itu pun masih agak ada frame dropnya, cuman nggak beberapa. Cuman itu membuatku terganggu aja, karena game ini tuh sinyal itu penting, FPS itu penting untuk game yang bertema horror kayak gini. Terus next, kenapa Dead by Daylight Mobile itu sepi? Karena bisa dibilang sinyal dan satu lagi bug ya. Ini kita juga nggak bakalan bisa dibilang kita nggak bisa ngelak bahwa game ini banyak bugnya. Bahkan setiap ada perbaruan baru, fitur baru, pasti ada bug-bug baru juga yang mengikuti perbaruan yang baru itu. Jadi itu sih untuk masalah tentang kenapa sih Dead by Daylight Mobile itu sepi. Mapnya ya bisa dibilang untuk yang versi mobile, terutama yang dipegang NetEase ini, dia bakalan ngeluarin map baru lagi yang namanya Saloon nih. Pasti kalian juga nggak asing dengan map ini, map dimana
tempatnya Dead Slinger, kemudian punyanya juga si siapa yang perempuan survivor aku lupa itu. Nah, bakal muncul map salon ini di tanggal 21 Juli. Ini sesuatu hal yang harus memang dikebut karena memang jujur aku masih ingin map-map lainnya gitu. Walaupun memang isi kontennya selalu meriah ya. Kalian harus paham kenapa setiap game PC yang masuk mobile itu harus mengikuti pasar. Oke. Jadi kita memang bisa ngeluh kalau kita bisa ngeluh bahwa skin-skin yang selalu dikeluarin oleh Dead by Daylight Mobile itu selalu berwarna, selalu bermacam-macam. Banyak ini, banyak itu, banyak ini, banyak varian. Walaupun memang basicnya sama, tapi banyak variannya. Jadi kalian juga nggak bisa ngeluh karena mobile itu harus ngikutin pasar. Sekalinya nggak ngikutin pasar itu pasti bakalan tambah sepi atau nggak bisa mengikuti perkembangan zaman dan juga plus kalah saing. Akhirnya apa? Tutup. Sama kayak apa? Apex Legends Mobile. Jadi itulah beberapa tentang kenapa gamenya sepi. Dan buat diriku sendiri, untuk aku sendiri yang bermain Dead by Daylight Mobile ini juga merasa bahwa udah bosen bermain game ini. Tapi tetap ini adalah salah satu game terfavorit dari segala macam game. Walaupun aku adalah veteran Honkai Impact yang udah main 5 tahun, tapi kayak aku masih butuh genre horor lah dalam hidupku. Dan ini Dead by Daylight Mobile yang sangat cocok dan sangat familiar di telinga. Gameplaynya juga ramah banget. Walaupun rata-rata memang bisa dibilang game ini selalu ada kendala, tapi aku anggap itu halnya berita belaka. Nanti pasti bakal di-fix. Itu aja sih kalau kesah aku tentang Dead by Daylight Mobile, kenapa sepi di Indo dan juga ASEAN. Ya itu aja sih. Dan ya, selamat menikmati gameplayku saat bermain menggunakan Lauri di detik-detik kenaikan rankedku yang dari 3 ke 2. Bye bye. Oke, kita kabur dulu aja deh. Dia tadi kan ini, dia tuh nggak kelihatan kita ya, bahkan temen kita pun nggak kelihatan lagi. Generator sini aja lah yang kita perbaiki. Oke, cukup. Aduh, oke. Kita selamatin dulu si siapa ini namanya, si tadi siapa namanya sih? Yang gendut itu. Nah ini. Kita selamatin dulu aja lah, ini dia udah kasihan sih. Teman-temanku udah satu kali hook lagi udah langsung mampus ini. Kita heal dulu aja di sini dia nih. Oke. Wih, dia ngasih ini dong. Masih full. Oke, terima kasih. Kita heal dulu dia. Masih aman, masih aman, masih aman. Udah sembuh. Oke. Oke, dia selingnya ke sini. Dia nggak ngelihat ternyata, anjing. Oke. Dia ngeliat kita. Kita jalan pelan-pelan aja. Dan dia udah diselamatin. Dan ya, aku sendiri nggak pernah kena hook. 3 temanku udah kena hook semua, anjing. Udah, wah kacau nih ini kacau sih. Mereka satu kali hook aja udah langsung mampus. Oke, ngejar nggak nih? Ini aman. Kita lanjutin aja progres generator kita. Depan, oke. Masih aman, masih belum kelihatan. Oke, kita repair aja nih sampai habis, sampai selesai lah intinya. Oke, sip. Dikit lagi. Yes, oke, tinggal 1. Dan aku harap teman-temanku gak kena hook semua ya, karena memang kalian bisa lihat 3 temanku udah kena hook semua. 3-tiganya. Mereka satu kali hook udah langsung mampus. Dan di sini aku juga nggak pernah kena hook. Oke.
buka, isinya apa? Isinya center, ambil aja, nggak apa-apa. Kita perbaikin yang di atasnya. Ini kayaknya langsung kita habisi sih, langsung kita eksekusi aja sih, langsung selesaiin aja. Nanti ketika buka gerbang nggak usah banyak-banyak sih, nggak usah sampai buka, kita tahan aja sampai kita isi sampai cukup full, baru nanti ada beberapa waktu kita langsung buka. Soalnya kenapa aku takutnya nanti ini sepertinya masih aman, aku harap takutnya itu sih. Mereka, salah satu dari mereka nggak kena hook, semoga. Karena ini kalau sampai mereka kena hook, ya aku udah bilang tadi, mereka langsung mati. Terus itu nanti kekurangan powernya, nanti ke clutch parah sih. Dikit lagi nih, dikit lagi, ayo, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi, dikit lagi. Oke, nggak dulu, aku berubah pikiran, jangan dulu. Kita tahan sampai aku targetnya sampai jangan terlalu cepat menyelesaikan permainan, karena takutnya nanti nggak nambah atau nggak nol. Kita pancing killernya buat ngejar aku, supaya nanti mungkin chestnya itu dapat nambah, nanti emblemnya nanti mungkin bisa merah atau minimal gold lah. Kita jadikan blood totem, kita jadikan ini jadi bone totem dulu buat bantu-bantu. Oke sih. Oke, jadi kanan tuh lagi ngejar si Felix kayaknya. Oke. Di sini kotaknya udah dibuka ya kayaknya sih. Cek dulu. Ah, masih belum, masih good. Oke, kebetulan ada misi buka chest 20 kali. Jadi ini salah satu yang lumayan sih. Buka. Isinya lumayan banget nih. Tools hijau ini lumayan nih. Oke, udah diselesaiin lah udah. Kita buka dulu sedikit. Oke, kita celengak-celengak dulu. Takutnya nanti dari belakang tiba-tiba dia udah nembak sih. Oke, ada yang nyalain bone totem ternyata. Sama. Dia juga bawa bone totem. Begitu. Oke, jalan terus. Oke, halo. It's iya, gak kena. Ayo sini. Oke, temanku udah baru. Oke, fokus ke aku lagi dong. Sini ini gue loopingin lo sampai di sini sampai mampus. Ya ngejar nih. Ngejar deh. Lah. Oh, udah di bawah. It's iya, gak kena. Masih aman. Kita ulang lagi. Oke, di dalam. Tahan dulu, santuy. Dia masih belum aku turun. Iya, aduh. Gak apa-apa. Kabur terus. Bye bye. It's okay. Halo, nggak ada yang heal ini. Oke, dia ngejar si Felix. Gak apa-apa. Feelingku si Felix langsung mampus. Aduh, baru bilang deh. Oke, hubung dekat dari bone totem, kita heal dulu. Dia nggak bisa nyelamatin siapa. Nggak bisa. Thank you Felix. Pengorbananmu nggak sia-sia. Terima kasih. Oke. Halo. Ini siapa sih namanya? Aku lupa sih ini. Survivor namanya. Udah selesai. Dia di hook di situ dong. Tak kira di sini. Pantes nggak kena. Oke, kita sabotek dulu lalu main dapat poin. Oke, udah max. Kabur. Sini dulu. Oke, kita isengin lagi. Anjing. Bawa flashbang anjing. Gak kena.
Halo. Iya, gak kena lagi. Lagi. It's, it's, nggak jadi. Iya, nggak jadi. Oke, dah, bye. Dah bahaya banget kalau kena itu, udah pasti dia tahan sih. Oke. Escape tentu saja, finally akhirnya rank 2 setelah harus berkecimpung di rank 3, 34, 34, 34 turun terus, akhirnya udah naik.